kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa dan tak bosannya kita ucapkan buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang terhormat Bapak Ibu siswa panitia perlombaan, dan yang kami hormati hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Buah Zikir sebagai Obat Penenang Hati. Dalam menjalani raut maruknya kehidupan, kita sering dihadapi dengan berbagai persoalan. Terkadang persoalan pahit yang harus kita telan, dan terkadang persoalan manis yang harus kita beban. Tergantung bagaimana kita menyikapi kehidupan. Ada yang terbuai dengan kemewahan, dan ada pula yang tergelincir dalam kemelaratan. Sebagai orang-orang yang beriman, kita harus berpedoman kepada Al-Quran, yakni sebagai rujukan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, jika kau benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oleh karena itu, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa zikir dapat mendatangkan kebahagiaan, kegembiraan, dan kelapangan bagi orang-orang yang melakukannya, dan ketenangan hati bagi orang-orang yang
mengamalkannya. Maka dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka menjadi tentram. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. adalah hilangnya segala sesuatu yang berkaitan dengan kegelisahan dan kegundahan dari dalam hati, dan zikir tersebut akan menggantikannya dengan rasa tentram, Kelapangan dan kebahagiaan. Manusia banyak mengalami kegelisahan batin dan kegalauan jiwa, terlihat dan dirasakan di mana-mana, bukan saja karena kebutuhan meningkat, tetapi persaingan hidup yang juga semakin sulit. Tidak hanya orang-orang miskin yang dapat merasakan kegelisahan, tetapi orang-orang kaya juga dapat merasakan kegelisahan secara materi. Namun hampa dan kosong jiwanya. Dalam Islam, salah satu solusi untuk menghilangkan perasaan tidak tenang dan tidak nyaman adalah dengan berzikir mengingat kepada Allah dalam artian yang luas. Pada hakikatnya, orang yang sedang berzikir itu artinya ia sedang berhubungan dengan Allah. Zikir merupakan prinsip dan pijakan awal bagi siapapun yang hendak berjalan menuju jalan Allah. Berzikir untuk memperoleh pengetahuan ma'rifat yang merupakan peran zikir dalam hati. Hati manusia layaknya air kolam yang teraliri oleh berbagai sumber air. Zikir kepada Allah merupakan hiasan yang merupakan syarat menuju jalan Allah. Di sisi lain, zikir bisa menjadi pembuka alam gaib, penarik kebaikan, dan bermanfaat untuk membersihkan hati. Di antara faidah-faidah zikir yang begitu agung, zikir dan ketenangan jiwa adalah salah satu solusi Islam untuk mengatasi kegelisahan dan kegalauan jiwa. Zikir dapat mendatangkan kebahagiaan, kegembiraan, dan kelapangan bagi orang-orang yang melakukannya, serta dapat melahirkan ketenangan dan ketentraman di dalam hati orang yang melakukannya. Maksud dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram, adalah sudah nyata, dan sudah sepantasnya lah seorang manusia tidak merasakan kedamaian, kebahagiaan, ketentraman kecuali dengan zikrullah, zikir mengingat Allah. Sesungguhnya zikrullah adalah penghidup hati yang hakiki. Zikir merupakan makanan pokok bagi hati dan ruh. Artinya, apabila jiwa dari seorang hamba kehilangan momen zikir, maka ia bagaikan seonggok jasad yang jiwanya telah kehilangan makanan pokoknya. Sehingga tidak ada kehidupan yang hakiki bagi sebuah hati, melainkan dengan zikrullah, zikir mengingat Allah. Ketenangan jiwa adalah salah satu bentuk kebahagiaan manusia. Seseorang tidak akan mencicipi bagaimana rasanya bahagia manakala jiwanya tak tenang, masih gelisah. Untuk itulah zikir hadir sebagai solusinya.
Zikir memiliki peran penting dalam mengantarkan jiwa manusia menuju ketenangan. Sebab zikir adalah suatu kebutuhan psikis yang ambil bagian untuk menciptakan kebahagiaan. Selain itu, zikir mampu membimbing jiwa seorang manusia dengan berbagai motivasi untuk melakukan kebahagiaan dan mencegah dari hal-hal buruk serta menyadarkan jiwa ketika ia mulai menjauh dari Allah. Zikir bagi hati bagaikan air bagi seekor ikan. Artinya, bagaimanakah keadaan seekor ikan jika ia berpisah dengan air? Dapat ditafsirkan bahwa sesungguhnya tidak ada penawar bagi orang yang hatinya gelisah, resah, galau, dan gundah. Banyaknya pikiran kecuali melainkan dengan zikrullah. Apabila tubuh sakit, ia tidak bisa merasakan nikmatnya makanan yang lezat dan minuman yang segar. Demikian pula dengan hati. Jika ia sakit, maka tidak akan merasakan lezatnya zikrullah dan tidak dapat merasakan kenikmatannya. Zikrullah akan menjadi makanan dan nutrisi yang bisa menyehatkan hati. Artinya, hati harus dipaksa untuk banyak berzikir kepada Allah sehingga ia menjadi sehat, suci, kuat, dan mulia yang pada akhirnya akan mendorong kebahagiaan dan kesenangan dengan zikrullah. Kemudian, secara tidak langsung, ia akan meningkatkan ke level yang lebih tinggi dan tidak bisa hidup tanpa zikrullah. Zikir adalah kebutuhan primer bagi hati. Terputusnya dari zikrullah adalah bencana dan kematian bagi hati. Sejatinya, zikir merupakan rangkaian proses untuk mengingat Allah. Melafalkannya dengan lisan, direnungi dan diselami kedalaman maknanya, lalu menanamkannya ke dalam hati. Zikir ini sangat beragam. Zikir secara lisan misalnya, seperti membaca Al-Quran, hamdalah, tasbih, dan kalimat thayyibah dan kalimat lain sebagainya. Untuk zikir perenungan akliyah adalah dengan merenungkan segenap kebesaran Allah yang memenuhi semesta. Dengan zikrullah, seseorang akan sangat terbantu untuk mengatasi berbagai permasalahan yang sedang melanda hati. Beberapa manfaat zikir sebagai penenang hati. Yang pertama, menenangkan pikiran dan hati. Yang kedua, menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menghapus dosa-dosa. Dan yang keempat, meningkatkan ketenangan emosional. Baiklah, sampai disinilah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.